Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa syafaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la dzikrullahi akbar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka sebelumnya kami mengucapkan kepada kita semua selamat menyambut hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Perlu diketahui, hari raya adalah hari kemenangan. Hari raya adalah hari kegembiraan, sururan liqulubil mu'minin. Hari di mana Allah menanamkan kegembiraan terhadap hati orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka tatanya pekan gembira, pekan menang. Jawabannya dikarenakan pada hari ini Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Suci, bersih daripada dosa-dosa. Pada hari ini, khususnya pagi ini, kita telah kembali menjadi hamba yang suci, telah kembali menjadi fitrah kayaumin waladathu ummuhu, kata Nabi. Sebagaimana seorang anak, hari di mana seorang anak dilahirkan oleh ibunya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebagaimana sebagian mufassir menjelaskan dari ayat Al-Quran surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Allah Ta'ala menyatakan bahwa sungguh telah mendapatkan kemenangan. Artinya Allah mengucapkan beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Siapa mereka? Man tazakka,
yaitu orang-orang yang telah suci dari berbagai dosa. Man tazakka, orang yang telah menunaikan zakat fitrah, yang telah mampu berperang melawan hawa nafsu di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah pernyataan atau sambutan hangat dari Allah terhadap kita di pagi hari raya Idul Fitri. Sebuah apresiasi kemenangan dari Allah terhadap kita di pagi hari raya Idul Fitri. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, hari ini kita hendaknya bergembira, senang, berceria durungnya mendung. Ya, yang pasti ceria, rumeh-rumeh lu mulai. Sentayang lewat rasa orang paling ceria, paling rumeh durungnya lu. Malai rumeh ada tehing loro dari. Tengku bukan dukai kati peka kawa medan kaji watace. Baik ya, nak menduka kati. Jadi yang kalian pengumuman khatib dari Medan, Bandaju terus ada panggung, membak-bak itu ya saja. Jadi hanya menduka kabutui. Kebetulan tuan-tuan beberapa tahun terakhir domisili di Medan, maka oleh panitia betulihlah khatib dari Medan, dan memang betul baru turun dari Medan dua kedua kampung. Maka itu menglih panitia, itu menglih kuimu tengok dan kemah saja kan. Ada apa ni? Dari ini orang terus. Kemah kuimu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka bengahnya tanya bersenang, berumeh, berceria. Bahkan Allah Ta'ala sendiri hari ini sangat senang. Saking senang Allah Ta'ala dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi menceritakan betapa senangnya Allah Ta'ala terhadap umat Muhammad Pak Benghoraya. Allah lepusapat seluruh malaikat untuk nepakat musyawarah dengan Allah. Mau musyawarah, bertanya oleh Allah Pak malaikat. Wahai malaikatku, ma jazaul ajir idza amila amalah. Apa balasan yang pantas kuberikan terhadap seorang pekerja apabila telah selesai dari kinerjanya, dari tugasnya? Apa yang pantas kuberikan terhadap umat Muhammad setelah selesai mereka beribadah di dalam bulan suci Ramadan? Nah, tanya oleh Allah Pak malaikat, kira-kira apa yang lunjuk ke umat Muhammad Pak Benghoraya? Ubebut pada hakikat pun dah boleh Allah nak tanya Pak malaikat. Maka itu menunjukkan sifat rasa senang. Rasa senang Allah terhadap bertanya Pak Benghoraya. Boleh Allah nak temanya untuk para malaikat tentang balasan terbaik terhadap umat Muhammad. Mandum karena dalam ilmu Allah. Maka ditanyanya hanya ingin menunjukkan rasa senang tersebut kepada kitanya, ingin membanggakan nilai ibadah kitanya di depan para malaikat. Maka dijawab oleh para malaikat, ilahana wa sayyidana, ya Allah ya Tuhan kami, tak ada balasan yang pantas melainkan balasan yang sesuai dengan kinerjanya. Ujuk gaji sesuai kerja. Nah puasa leh peluru, ujuk gaji leh peluru. Mamanya tinggal, kaku berlaku tinggal. Ini jawab oleh para malaikat. Maka Allah lalu menjawab, wahai para malaikatku, mudah-mudahan, fa inni ushidukum, hari ini telah kuangkat kalian sebagai saksi, kujadikan kalian sebagai saksi,
yang akan bersaksi besok di hari kiamat. Fa inni ushidukum qad ja'altu sawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati. Sungguh telah kujadikan balasan daripada amal ibadah mereka, min siyamihim, dari amal ibadah puasa mereka, wa qiyamihim, dan dari ibadah menghidupkan malam bulan Ramadan, tarawih, zikir, tadarus, iktikaf, dan lain-lain. Semua itu telah kugantikan dengan ridai wa maghfirati, ridaku terhadap mereka dan telah kuampuni seluruh dosa-dosa mereka. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, maka hari ini kita bergembira, berhari raya karena mendapatkan pengampunan daripada Allah. Ya dua-dua. Alasan tanya bergembira, alasan tanya moro raya adalah karena mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka Allah menyatakan kepada kita, qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia bagi orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan. Siapa? Mereka yang telah suci, yang telah diampuni dosa-dosa mereka. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan terus membasahi lidahnya, berzikir, bertakbir, menyebut nama-nama Tuhannya. Fasalla, lalu mereka melakukan salat 2 rakaat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, berbeda halnya dengan orang-orang yang sibuk mencari perbekalan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal balasan akhirat itu lebih baik, setelah baik kekal lagi. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-A'la. Bayangkan bengahnya watanya wata budak untuk lakukan semayang 20 rakaat. Nepegah li Nabi balasan pahala khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ketika Allah menciptakan malaikat Jibril. Lauro tarik lagi ya, serius-serius dah. Cerita macam ketika Allah menciptakan malaikat Jibril ala ahsani surah, kata Nabi. Allah menciptakan malaikat Jibril dalam rupa yang sangat indah, memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril, rupa asli malaikat Jibril 600 sayap. Wa tulu kulli janah ma bainal masyriq wal maghrib, panjang setiap satu dari 600 sayap malaikat Jibril itu adalah di antara timur dan barat. Saboh sayap malaikat Jibril ubi saboh kumo. Bayangkan 600 sayap malaikat Jibril. Summa nazara ila nafsi. Kemudian setelah selesai Allah menciptakan malaikat Jibril, maka malaikat Jibril mengkalan terhadap indahnya tubuh drone. Fata'ajaba, maka lalu ta'ajub malaikat Jibril. Luar biasa indah Allah menciptakan malaikat Jibril. Faqala, maka ia berkata, ilahi, hal khalaqta khalqan ahsana suratim minni. Ya Allah, pukuna menciptakan makhluk drone yang lain yang lebih tari dari lung, ya Allah, yang lebih lagak rupa dari lung, ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, waqala la, hana sitok gata yang lung cipta laginyo indah rupa wahai Jibril. Maka mendengar pernyataan tersebut, faqama Jibril yusalli rak'ataini syukranillah. Bedah malaikat Jibril lalu semayang 20 rakaat. Bahkan malaikat Jibril yang semayang syukran lillah, karena sebagai bentuk terima kasih, syukur malaikat Jibril terhadap nikmat Allah hana makhluk lain yang seindah malaikat Jibril.
Wa fi kulli rak'atin 20 alfasanah. Berumur rakaat benar sembahyang malaikat Jibril 2 rakaat. Dalam satu rakaat nedeng malaikat Jibril 20 ribu. Ya, 20 ribu. Tanya 20 rakaat setengah je. Dah mungkin dan ikut malaikat Jibril mungkin. Falamma faragha min salatihi qala Allah. Lalu manakala setelah selesai malaikat Jibril daripada salatnya, maka Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, abadtani haqqa ibadati wa la ya'buduni ahadun misla ibadati." Wahai Jibril, engkau telah beribadah menyembah kepadaku dengan sebaik-baik ibadah, sehebat-hebat ibadah seorang hamba kepadaku. Wala ya'buduni ahadun misla ibadati. Ketahuilah wahai Jibril, belum pernah ada antum pernah siropi yang sembahyang ibadah kepada lu sehebat ibadahmu wahai Jibril. Walakin yaji'u fi akhir zaman nabiyyun karim. Akan tetapi ingat wahai Jibril, berkata boleh kata wahai Jibril, akan hadir pada akhir zaman seorang nabi yang sangat mulia. Walahu ummatun dhaifah. Nabi itu mempunyai umat yang lemah. Jangankan tabanding dengan malaikat Jibril, dengan umat-umat Nabi awal tanya pun lebih lemah. Muznibah lemah dosa. Le dosa. Yusalluna rak'ataini ma'a sahwin wan nuqsan. Mereka besok di akhir zaman akan salat 2 rakaat namun penuh dengan lalai dan kekurangan. Dia tanya dari kira umat lain dekat. Tanya umat Nabi Muhammad. Pada akhir zaman mereka akan salat 2 rakaat tapi penuh dengan kelalaian. Lu tua buah katanya. Semayang dulu 4 rakaat, seminggu sang lu 5 rakaat. Jaat kali sujud sahwi. Lu tua buah. Wa nuqsanin dan penuh dengan kekurangan. Ibadah tanya. Fi sa'atin yasirah. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Sihat kan? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lumayan. Wa afkarin kasirah dan banyak pikiran. Tubuh dalam masjid. Pikiran luar. Fawaizzati wa jalali. Allah bersumpah. Tapi wahai Jibril, demi kemegahan dan ketinggianku wahai Jibril, inna salatahum ahabbu ilayya. Sungguh salat mereka walau penuh dengan kekurangan, penuh dengan lupa, dalam waktu yang sangat singkat, tapi salat mereka lebih aku cintai daripada salatmu, kata Allah. Bagaimana? Lianna salatahum li amri. Karena salat mereka itu karena taat terhadap perintahku. Sedangkan salat kata wahai Jibril, jangan lalu semua yang katanya inisiatif draw sebagai bentuk syukur terhadap orang tua. Maka lalu. Tapi sembahyang umat Muhammad pada akhir zaman, walaupun 2 rakaat dalam waktu yang singkat, itu karena taat terhadap perintahku, menjunjung tinggi perintahku. Maka ketahuilah wahai Jibril, inna salatahum ahabbu ilayya. Salat mereka itu lebih kucintai daripada salatmu. Dudun tanya oleh malaikat Jibril pun tanya, ya Rabbi, ma'a'taitahum fi muqabalati ibadatihim. Memang semayang awaknya lebih kan drone cintai ya Allah, temampu balasan yang diberikan terhadap 20 rakaat semayang umat Muhammad. Allah menjawab, a'taituhum jannatal ma'wa.
Ketahuilah wahai Jibril, 2 rakaat salat mereka kugantikan dengan surga Jannatul Ma'wa. Bayangkan 2 buah rakaat tanya ibadat ikhlas, menerima karena Allah Ta'ala, balasannya surga Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wanya nan surga. Padumbuh najid tu nan surga deh. Surga 8 nan ada fai mendu ya ada fai yo Jannatul Ma'wa pulang surga Firdaus pulang surga Darussalam Jannatul Naim Jannatul Khuldi wujudnya. Ya tengok dah kena nama surga. Kita yang oleh Allah buka aja sih pun surga. Alampu jauh. Yang gurah neraka aja tu. Neraka aja tu. Neraka jahanam. Oh gede je. Apa yang surga? Apa yang surga? Ya Rabbi fasta'zin li ara jannatal ma'wa. Ya Allah, memang balasan 2 buah rakaat sembahyang umat Muhammad surga Jannatul Ma'wa. Lebih izin kelung ya Allah long kalon kiban indah surga Jannatul Ma'wa. Maka lebih izin oleh Allah membuka pintu surga Jannatul Ma'wa. Nedang malaikat Jibril di hadapan pintu surga Jannatul Ma'wa wa fataha jami'a janahatihi summa tara. Kemudian buka lebar sayap malaikat Jibril pada buah sayup namrtuh buah sayup summa tara, kemudian terbang ianya Jibril. Faqata masirata salasati alafi sanah. Rupanya dalam 1 kepakan sayap malaikat Jibril itu menempuh jarak 3.000 tahun. 3.000 tahun perjalanan dalam 1 kepakan sayap malaikat Jibril. Wa tara salasa mi'ati am. Dumna trip malaikat Jibril nepa leher tutun nepa dalam surga Jannatul Ma'wa. Fa'ajaza wa nazala fi dhilli syajarah wa sajada lillah. Setelah 300 tahun ia terbang dalam surga Jannatul Ma'wa, maka lumuhlah malaikat Jibril dan turun malaikat Jibril dipiuhe di bawah sebuah pohon kayu. Wa sajada lillah, lalu sujud malaikat Jibril kepada Allah. Dalam sujudnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah, Ilahi, hal balagtu nisfaha au sulusaha au rubu'aha. Ya Allah, jauh perjalanan terbangku tadi ya Allah, sudahkah mencapai separuhnya surga atau baru seperempat surga? Au rubu'aha, atau baru seperempat daripada luasnya surga. Maka dijawab oleh Allah, faqala Allahu ya Jibril lau tirta mislama tirta. Wahai Jibril, seandainya kamu terbang sebagaimana engkau terbang tadi, kutambahkan kekuatanmu untuk terbang 300 tahun lagi. Kutambahkan sayapmu, sayap yang kanan berumur 600 boh. Tambah oleh Allah Ta'ala 600 boh tu. Lebih kekuatan untuk leher tuntun tu. Ma tirta la tasilu asyratam minal usyur. Ketahuilah wahai Jibril, terbangmu itu belum mencapai 1 daripada 1/10 luasnya surga Jannatul Ma'wa. Maka Allah katakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Yakinlah balasan surga, balasan akhirat itu lebih baik dan kekal. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, maka menansi tanya mau raya bunahnya.
Dari kegembiraan dan kemenangan yang tanyo rayakan bengohnyo, setidaknya guna nilai dan bekal akhirat yang tapuo. Maka senang oronyo tanyo, bergembira oronyo tanyo, berbicara senang dan bergembira muro raya, mungkin karap mantung tanyo senang oronyo. Tapi yang menjadi masalah adalah senang tanyo bengohnyo pakai. Itu beda-beda senang muro raya. Nah, orang senang apa yang puas hati. Apa ya denduk li, apa ya gerah li. Kamu yang nana pirukok aku bula-bula asap bro dari. Nah, orang senang karena kenapa ya puas hati. Nah, orang senang karena yang main. Tak gana muda, doa-doa muda ya. Nah, orang yang senang karena baju baru. THR, berbagai macam kesenangan. Maka orangnya bengohnyo tatanya kepada diri kita masing-masing tatanya paken dong senang. Puperle dengan kesenangannya. Kesenangan yang sangat penting untuk terayakan. Pukena sesuai kesenangan tanyo dengan kemenangan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, sehingga menyena sesuai pahala muroraya merumpok, uroraya pun merumpok. Uroraya itu yang merumpok, pahala muroraya. Nah, kan yang penting. Karena bicara uroraya, euro pun uro, apalagi tanya di Aceh, mungkin seminggu 2 minggu kabeh. Tapi pahala muroraya, simpanan, bekal yang akan kita nikmati dalam masa yang kekal abadi, yang sangat penting. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Maka tanya kembali pada pembahasan awal tanya bunuh. Uronyo tanya mandum tengah senang bergembira. Pertanyaan, apa yang sedang kita senangi? Apa yang sedang kita rayakan? Jawab, buronyo tanyo merayakan hari kemenangan karena telah mendapatkan pengampunan dari Allah, sehingga bengohnyo tanyo kembali fitrah menjadi hamba-hamba yang suci, bersih dari segala dosa. Yang diurung raya Idul Fitri pu yang merayakan. Oh, itu belum merayakan pengampunan Allah, kemenangan yang nabi oleh Allah. Maka long sikapi dengan lungsuk baju baru. Maka waktu tasuk baju baru orang tanya, ya Allah, nyo lungsuk baju barunya ya Allah, karena lung muliakan uroraya. Uro pampun dosa lung ya Allah. Maka selama baju barunya tasuk selamanya nilai pahala mengalir dari sisi Allah. Apalagi jika doa sobatnya alhamdulillahilladzi kasani, ya Allah, nyolong sobatnya ya Allah, ya Allah terima kasih, puji syukur terhadapmu ya Allah, karena beri lung pakaian, lung sobatnya karena lung taat terhadap perintah ron ya Allah, yang di YouTube aurat, maka selama pakaian masih melekat itu, selama itu kita mengalir pahala. Pahala apa? Pahala wajib karena tuk aurat wajib. Menang silam tasuk bajebat, tasuk silo baru, tasuk sipatu baru. Ya Allah, lungsuk silo barunya ya Allah. Karena taat terhadap perintah ron ya Allah, yang liu kepada lung untuk menghindari tubuh lung daripada najis. Maka selama sandal itu melekat di kaki, selama itulah nilai pahala terus mengalir. Menanti tanya yang inang-inang ni, tatet kue, tatet lontong. Ya Allah, nya lontong kue ya Allah, lontong ya Allah, karena lung pemulia uroraya ya Allah. Mampu marorayanya, hai urolung pampun dosa liron ya Allah. Maka lung pemulia uroraya mengalir nilai pahala. Lontong kue tadi menikmati pahala. Nah,
bekal untuk tamudik dalam kehidupan yang kekal abadi pun punah. Tablah kuih yang mengamangat lung taat terhadap perintah haron ya Allah, yang wajib kelung untuk lung pemulia jami ya Allah, maka merumpok pahala. Bahkan begali Nabi, innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung niat. Kuih balang-balang kuih nyata niat merumpok pahala. Lung barang yang tari-tari ya Allah, sebagai bentuk lung pemulia jami, lung pemulia urang raya, urang pengampunan dosa ya Allah. So unana balang. Maunya balang kui model buruh ada orang ni. Mujar macam ni anda. Ya ada orang ni. Menantilah rumah. Ya Allah nyelung pergi rumah orang raya ya Allah. Karena lung pemulia orang pengampunan ya Allah, lung pemulia jami, maka berupa nilai pahala. Bayangkan teruk jami rumah lambru dah hidup. Pui kena jami, nana yung naga erong. Kemana? Menanti tayong Allah Taala. Allah Taala orangnya kau senang ke? Gak sapat malaikat, gak pegah-pegah pak malaikat. Hai pulih lumpah lung balah kawannya na, pulih lung juk kawannya na. Tanya lagi rot. Mudah mana orang raya. Senang ke Allah, jadi hukum maka orang raya adalah hari bergembira. Ingat, seluruh kegembiraan kita taniatkan kepada Allah, taniatkan pahala akhirat. Karena berbicara hari raya seminggu 2 minggu hari raya selesai, tapi nilai amalan akhirat, nilai pahala akhirat tidak pernah selesai, yaitu nilai pahala yang kekal abadi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, begali denggoimu mana pu khatib lauro mana awal fitri ada pulung bata denggoimu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, temampu ke Bandung tanya orangnya kan ampun dosa oleh Allah, ubud raya kan ampun dosa tanya oleh Allah. Jawabannya tidak, belum. Adapun dosa-dosa besar, dosa yang dibutuhkan kepada taubat, nah mesti pelutun tinggal mayang lah masa lajang dah masa duduk dan nikah, tumpuk darah baru ustazah, ada semayang. Yang dosa pelutun segala malah masa lajangnya pun ke kampung orangnya. Bukan hanya payah kata-kata ni. Jawaban belum. Adapun dosa besar yang perlu kepada taubat, semayang, maka qada ini. Dan baru ampun dosa. Menanti puasa. Nah tinggal puasa 5 tahun, 10 tahun apa tu? Lam masa rantau. Kuliah di Medan. Tengok terus Medan mana puasa ni. Kuliah di Medan tinggal puasa 10 tahun tu. Bukankah ampun dosa rayanya? Bukan apa yang kata ni? Tidak, tetap wajib kata taubat, minta ampun kepada Allah. Cuma guna lu dengar. Mudah-mudahan penyakitnya gelempru. Urah Jumaat terakhir bulan Ramadan, leuh semayang Jumaat tak qada cuma 5 wate yang luhu asar maghrib isya subuh tak qada. Nah kepegah le ustaz-ustaz le tunggu-tunggu bahawa fadilah haji adalah bagaikan telah tak qada semayang subuh di. Nak dengar orang. Nyan kon bid'ah mungkarah. Kon sesat. Gure-gure tunggu-tunggu jid dengan periksa salam dalam kitab I'anatul Talibin pegang Zainuddin Al-Malibari, yang bid'ah mungkarah sesat
Mangat tanda ba'aki jilisa sebelum wallahu a'lam halaman terakhir. Yang ke tetap wajib taubat. Nah mengata orang kubah haji semayang terakhir Jumat terakhir bulan Ramadan. Dan diantara orang yang hana gepampun dosa nibak bengah orang rayanya adalah walaupun dosa kecil al-musyahin wa qati'ur rahmi, yaitu orang yang masih bermusuhan dan telah memutuskan tali persaudaraan. Bengahnya walaupun hebat hat ibadah dalam bulan puasa, jangankan mendapatkan pengampunan, nilai pahala puasa pun tidak ada. Hangus seketika, permusuhan, dengki, belum saling memaafkan. Maka kata Nabi, iyyaka wal hasad, jauhi dengki permusuhan. Fa innahu ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena dengki permusuhan itu menghanguskan amalan secepat api melahap kayu kering. Jadi hana pahala, jangankan pengampunan, pahala-pahala ibadah tak. Maka bengahnya saling memaafkan. Ya laki maaf. Menansit tanya yang ijak laki maaf lego pumah. Tapi salah haji pun dengku. Salah haji pun dengku. Urangnya hana penting so salah so betul. Hana penting. Yang penting dengku gaduh nilai amalan je yang sangat penting. Hana jadeh merumpok surga gara-gara tidak saling memaafkan yang sangat tak sayangkan. Maka dalam sebuah hadis dari Nabi yusyarun nasu yaumal qiyamah ala fi sa'idin wahid. Sehingga hari akhirat tanyo akan dibangkitkan di hamparan perbukitan. Lagi nyo pada mahsyar. Dibangkitkan dalam satu hamparan perbukitan. Yang hari akhirat. Dihisab memandum amalan. Yang suasana keadaan yang tanya penuh rasa takut, temakut tanya. Yang surga pun neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam dalam Al-Qur'an. Dan ditampakkan sekilas bagaimana hebatnya kobaran api neraka jahannam. Ahli surga dalam tamong surga, ahli neraka dalam tamong neraka. Tapi Allah kepeduh silampih kiban hebat api neraka. Semangat ada kalau api neraka itu semangat. Dalam rasa kemakutnya maka fanada munadi Tuhan Nabi. Datanglah sebuah seruan, sebuah panggilan. Ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madaji. Cibudah sojamun yang na sumayang malam, yang jauh lambungnya dari tempat tidur, yang na pudong malam, yang na sumayang tarawih, yang na sumayang tahajud, yang na sumayang witir. Budah ini dia budah tinggal tarawih merasa maka ada budah wahum qalilun kata Nabi. Ternyata mereka sedikit, hana ramai. Bukan hana ramai yang ramai kan? Yang menerima hana ramai. Kedua lah mana sih? Maka ni Allah hana ikhlas kakak ibadah kau dulu. Maka dua lo hana jadi tamong surga. Kau jamu ngerti je kalau lagi mah. Oh galam ya Allah dua lo hana jadi tamong surga. Maka yang dedeng bukan Nabi wahum qalilun, mereka hanya sedikit fayadkhulul jannata bighairi hisab. Pembalasan terhadap urungnya tamong surga dengan tanpa hisab. Ya, kira-kira orang akhirat singo na rencana suud tapi salah haji ya Allah. Nah rencana berdepatnya singo orang akhirat watengkeun ya Allah taala. Ayo lalu sembahyang tarawih. Tapi kah mandang bengih dengan siji, galang apa maaf siji.
Anak kamu gua dalam dua tu naranjana berdepan ina tapi salah haji ya Allah orang tanya ikut gedung anak pun anak penting maka kenyan yang penting maka orang tanya orangnya nyan bedeng rugo seluruh amal ibadah tanya orang bulan Ramadan hanya terima oleh Allah Ta'ala alih-alih mendapatkan pengampunan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mungkin sebagai penutup kami ingin menyampaikan bahwa dengan berakhirnya bulan Ramadan, masuknya bulan 1 Syawal bukan berarti telah berakhir ajang amal berbuat amal ibadah. Ya tengok kaji kadat. Saya kau kali huru raya kan semua mengasah, kan semua masjid. Maka belum berakhir amal ibadah, hanya berakhir amal ibadah. Amal ibadah matang lagi bahkan dalam ilmu tasawuf para ulama tasawuf nabi sebuah kaidah alamatu qabulil hasanatil ula al hasanatu ba'daha tanda tanya nerima netung amalan ibadah tanya oleh Allah Taala adalah tanda nerima amalan pertama adalah ada amalan-amalan yang kontinu berkelanjutan. Maka jangan menunda-nunda. Dek ni dah fikir leh-lehnya baharu raya lain 2 minggu leh-lehnya tu baru dah ibadah lembek. Itu penyakit taswif menunda-nunda amalan. Mungkin saya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.